Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Maulana Hasan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan interpretasi secara dasar atau juga dikenal sebagai basic interpretation kualitatif and kuantitatif terhadap data well-log dan juga hasil pengolahannya yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara pengolahannya. Jadi pada video kali ini hanya berfokus pada bagaimana cara kita menginterpretasi atau membaca dari hasil pengolahan data kita. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk interpretasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi secara kualitatif dan juga interpretasi secara kuantitatif. Nah, interpretasi secara kualitatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu LQC atau Log Quality Control, kemudian ada analisis karakteristik log response, dan juga yang terakhir Quick Look Hydrocarbon Interpretation. Mulai dari yang pertama, yaitu Log Quality Control, merupakan proses yang sebenarnya itu dilakukan di awal, yaitu untuk memastikan data yang kita gunakan itu valid dan juga memiliki informasi yang lengkap, baik informasi seperti drilling ataupun well report, kemudian juga parameter-parameter well log apa saja yang dimiliki dalam data set tersebut. Nah, seperti itu. Namun, karena pada tutorial sebelumnya dan juga tutorial ini ditujukan untuk latihan saja, maka mungkin bisa dikesampingkan untuk drilling dan juga well report-nya. Karena biasanya untuk well ataupun drilling report itu merupakan rahasia dari suatu perusahaan, seperti itu. Jadi di sini langsung saja, kalau misalkan teman-teman sudah punya filenya, di sini teman-teman buka menggunakan notepad. Jadi kan untuk format data well itu kan dalam bentuk las. Nah, itu teman-teman buka saja menggunakan notepad. Nah, di sini biasanya akan ada keterangan sebelum informasi dari datanya. Di sini dapat dilihat bahwa well name, kemudian company, field, dan lokasinya itu atau informasi spasial di sini itu kosong. Ya, karena ini merupakan data latihan dan juga biasanya itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan rahasia perusahaan. Jadi untuk lokasi dan lain-lain itu merupakan rahasia perusahaan, sehingga kalau misalkan dijadikan latihan, ini biasanya dihilangkan untuk informasi spasialnya. Nah, kemudian selain informasi tersebut, kita juga bisa tahu terdapat informasi terkait dengan parameter yang kita punya di dalam dataset, yaitu di sini ada depth atau kedalaman dalam satuan atau unit feet, kemudian GRC atau gamma ray, kemudian ada LLDC, ada depressivity, depress itu, kemudian NPHI, neutron porosity, ρB, bulk density, DT itu sonic log, dan juga temperatur. Nah, di sini dapat dilihat untuk selanjutnya ke bawah itu merupakan datanya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman mempunyai drilling ataupun well report, nanti itu parameter-parameter yang pada video sebelumnya yang saya jelaskan itu hanya saya biarkan secara default, itu mungkin bisa diubah sesuai dengan kondisi well-nya, termasuk bagaimana temperatur sumurnya, kemudian juga biasanya ini parameter-parameter lain itu lebih lengkap, seperti biasanya ada juga yang pakai selain sonic itu ada beberapa yang selain ini itu ada. Itu lebih lengkap. Nah, kemudian juga bisa juga kalau misalkan ada informasi terkait stratigrafi ataupun lokasi, itu bisa menjadi
validasi ketika membuat log litologi. Jadi kalau misalkan teman-teman parameternya lengkap, lebih dari ini itu biasanya bisa membuat litologi dari well teman-teman. Nah, validasinya terhadap apa? Validasinya itu terhadap well ataupun drilling report tadi. Jadi seperti itu. Ya, jadi kembali lagi karena ini merupakan latihan, jadi ya di sini hanya terbatas untuk parameter data yang dimiliki seperti itu. Kalau misalkan sudah melakukan LQC atau log quality control, beralih ke tahap selanjutnya yaitu log response, analisis log response. Sebenarnya untuk analisis log response sendiri itu merupakan bagian dari quick look. Tapi biasanya analisis log response itu digunakan untuk pemisahan zonasi. Nah, di sini saya tunjukkan hasil pengolahan yang dari video sebelumnya. Nah, di sini saya memiliki parameter bawaan yaitu GRC, kemudian LLDC, dan juga ini sampai LLDC Ruby, sampai yang ini yang saya tunjuk pada kursor. Nah, dengan karakteristik misalkan nilai yang naik ataupun turun, nah itu bisa dianalisis dan menunjukkan suatu interpretasi gitu teman-teman. Jadi misalkan ini saya tunjukkan aja, misalkan di sini GRC, untuk karakteristik GRC itu ketika nilai naik itu bisa diindikasikan bahwa lapisan batuan pada kedalaman tertentu atau zona tertentu itu impermeable kalau nilainya tinggi. Ini saya kutip dari penelitiannya Indrawan tahun 2009. Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan baca modul bisa di-track untuk penelitian yang saya rujuk. Nah, itu menurut Indrawan untuk ketika nilai GR itu tinggi, itu menunjukkan lapisan yang impermeable. Sedangkan kalau misalkan nilainya rendah, itu lapisannya itu permeable atau mudah untuk dilalui oleh fluida. Seperti itu. Kemudian untuk LLDC sendiri itu memiliki karakteristik ketika dia bernilai tinggi pada zona GRC yang rendah, nah itu diindikasikan adanya potensi hidrokarbon. Karena karena hidrokarbon, minyak ataupun gas itu memiliki resistivitas yang tinggi dibandingkan dengan fluida seperti air. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika ada di beberapa zona itu ketika GRC-nya rendah itu diimbangi dengan LLDC yang meningkat. Nah, ini bisa diinterpretasikan atau diduga bahwa zona tersebut memiliki potensi hidrokarbon. Seperti itu. Ini seperti pada di zona 2 yang berwarna biru saya tunjuk dengan kursor, kemudian zona 4 di sini dan juga ada juga zona 5. Tapi zona 5 itu nah di sini teman-teman. Untuk saya lanjutkan untuk karakteristik resistivitas di sini dia memang di sini memang GRC-nya itu rendah yaitu permeable. Sedangkan LLDC-nya itu cukup tinggi dari kedalaman 630 hingga 675. Kemudian di kedalaman 675 ini terdapat penurunan. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa pada zona 5 ini itu tidak hanya minyak saja yang terkandung, tetapi juga terdapat air di sini. Karena ketika dia nilai GR rendah, kemudian resis rendah, itu biasanya diindikasikan sebagai air. Air sendiri kan memiliki nilai resistivitas yang cukup rendah, karena mudah untuk menghantarkan listrik. Jadi seperti itu. Kemudian kalau menganalisis ROB, itu biasanya dipasangkan dengan parameter NPHI. Jadi kita analisis melalui shading atau bisa dibilang crossover dari grafiknya. Ketika grafik ini yang merah itu ROB ya, kemudian yang biru itu NPHI.
ketika rho B itu berada di kiri dan juga NPHI di kanan, nah itu biasanya diindikasikan bahwa pada zona tersebut itu terdapat sand, seperti itu. Dapat dilihat di sini bahwa pada zona 2, dia bersesuaian dengan karakteristik yang tadi, seperti itu teman-teman. Dia di sini ada sand, kemudian, nah kalau misalkan sebaliknya itu menunjukkan adanya shale. Jadi seperti itu, di sini kan ada keterangannya. Di sini juga pada zona 3 terdapat shale, kemudian zona 4 didominasi adanya sand. Kemudian di sini zona 5 juga ada sand, namun di bagian bawah itu mulai berkurang, dan zona 6 kembali di zona shale lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu LLDC dan rho B. Shading kiri dari LLDC dan rho B yaitu ketika rho B-nya di kanan, rho B-nya di kiri dan juga LLDC-nya di kanan, itu menunjukkan adanya potensi di situ, potensi dari hidrokarbon. Di sini dapat dilihat terdapat di zona 2, kemudian zona 4, dan juga zona 5. Jadi seperti itu untuk analisis karakteristik log response. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ingin melakukan quick look hidrokarbon, itu sebenarnya tinggal menggabungkan dugaan ataupun interpretasi dari karakteristik log response tadi, teman-teman. Misalkan quick look itu secara cepat. Jadi sebelum kita melakukan interpretasi kuantitatif, kita itu bisa menentukan kira-kira zona mana saja yang akan kita fokuskan untuk dipelajari ataupun diobservasi lebih lanjut. Karena kalau misalkan memang semua zona itu akan dilakukan interpretasi ataupun analisis, itu mungkin akan mengurangi efisiensi dari pekerjaan dan juga bisa memperlambat dari proses keseluruhan interpretasi. Jadi seperti itu. Fungsinya quick look itu bisa secara cepat kita menduga, kira-kira pada kedalaman berapa sampai berapa itu terdapat potensi. Kemudian diberikan batas, kemudian nanti batas tersebut akan diobservasi lebih lanjut. Nah, untuk quick look sendiri caranya hampir sama, yaitu penggabungan dari karakteristik log response. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika GR rendah, itu akan menunjukkan lapisan yang permeabel. Jika didukung dengan nilai LLDC tinggi, itu maka bisa menunjukkan fluida yang ada di dalam batuan tersebut itu berpotensi mengandung hidrokarbon. Hal ini didukung juga dengan shading rho B dan NPHI yang menunjukkan bahwa di situ di zona tersebut itu didominasi oleh sand. Kemudian dari LLDC dan rho B juga menunjukkan hal yang demikian, yaitu di sini shadingnya itu menunjukkan warna oranye atau adanya potensi hidrokarbon. Jadi seperti itu teman-teman. Gabungan dari karakteristik log response itu quick look hydrocarbon interpretation. Misalkan di zona 2 ini, tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian zona 4. Di sini dari zona 3 itu terdapat kenaikan LLDC, sedangkan GRC-nya turun. Nah, bisa diduga, bahwa zona 4 ini berpotensi karena dia permeabel dan juga memiliki resistivitas yang tinggi. Didukung juga dengan rho B NPHI. Di sini menunjukkan bahwa di zona tersebut itu didominasi oleh sand. Gitu. Dan LLDC dan rho B juga menunjukkan hal yang demikian. Dan seterusnya di zona 5 itu juga ada potensi untuk hidrokarbon seperti halnya pada zona 4. Namun di bagian bawahnya ini sepertinya agak turun. Jadi seperti itu untuk interpretasi secara kualitatif. Jadi tadi saya simpulkan ada 3, yaitu log quality control, kemudian analisis karakteristik log response, dan juga yang terakhir itu quick look hydrocarbon interpretation. Kemudian selanjutnya beralih ke bagian ini, interpretasi kuantitatif. Jadi untuk melakukan interpretasi kuantitatif itu teman-teman melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap beberapa parameter. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi ada beberapa parameter yang kita hitung.
yaitu termasuk formation temperatur, kemudian juga fissile, kemudian porosity total dan juga porosity efektif, dan juga saturasi air. Jadi umumnya keempat parameter log tersebut yang digunakan untuk interpretasi secara kuantitatif. Dan di sini karena kita juga memiliki data core, maka kita lakukan korelasi dengan data core tersebut. Jadi seperti itu. Sebenarnya jika ingin lebih advance ataupun lebih ibaratnya ketika teman-teman pengen, saya juga ingin menghitung permeabilitasnya, nah itu juga silahkan. Tapi karena di sini data latihan dan juga terbatas untuk parameternya, makanya yang digunakan untuk interpretasi kuantitatif itu hanya beberapa parameter tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kita mulai aja ya dulu dari fissile. Jadi fissile atau volume shell itu menunjukkan kandungan mineral shell yang ada dalam zona tersebut. Jadi seperti itu. Nah, fissile ini biasanya itu bersesuaian dengan nilai GRC karena kita menghitungnya pas itu menggunakan GR ya, nilai GR dan juga bersesuaian dengan shading ρ dan juga NPHI. Di sini dapat dilihat ya pada zona 1 itu nilai visualnya itu cukup tinggi diindikasikan dengan warna gelap dan juga ini skalanya itu hampir mendekati 1. Jadi skala 0 sampai 1 itu dalam bentuk persen teman-teman. Jadi 0 itu 0%, 1 itu 100%. Dalam bentuk desimal. Nah, jadi di sini karena dia itu cenderung tinggi, itu diindikasikan kandungan selnya itu juga tinggi. Seperti itu, karena dia kan impermeable tadi, teman-teman. Nah, kemudian pada zona 2 itu sebaliknya, karena di sini mengalami penurunan nilai GR, maka kandungan fissilnya itu juga akan cenderung turun, sehingga lapisannya itu lebih permeable gitu. Di sini dapat dilihat ya, sebenarnya itu untuk data core-nya sendiri itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hasil pengolahan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan mengapa kok tidak semuanya data core itu bersesuaian dengan data log. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Pada zona 3 di sini terdapat kenaikan lagi, di sini juga naik untuk tren visualnya. Kemudian di zona 4 itu menurun karena nilai GR-nya rendah dan juga shading sand-nya juga menunjukkan di sini lebih dominan sand daripada shale. Kemudian di sini ada sedikit kenaikan pada nilai GRC yang pada nilai visual itu juga selaras, yaitu di sini ada kenaikan. Kemudian agak turun di bagian zona 5 yang kedalaman sekitar 630 hingga 670 ya. Nah, itu kemudian pada zona terakhir, zona 6, itu karena di sini tinggi untuk GRC-nya, maka di sini diindikasikan kandungan visualnya itu juga tinggi. Kemudian beralih untuk VA dan VT. Nah, VT sendiri itu adalah porositas total, teman-teman. Nah, untuk VA itu porositas efektif. Apa perbedaannya? Mungkin akan saya jelaskan singkat. Porositas total itu porositas ruang pori-pori yang secara keseluruhan dimiliki oleh batuan tersebut, tanpa melihat bahwa pori-pori tersebut itu terkoneksi ataupun tidak. Jadi seperti itu. Intinya itu lubang ataupun pori-pori ataupun ruang di dalam batuan yang semuanya dihitung volumenya, nah itu namanya porositas total. Sedangkan untuk porositas efektif sendiri itu ruang pori-pori ataupun lubang yang itu terkoneksi satu sama lain di dalam batuan. Jadi kata kuncinya itu terkoneksi dan tidak. Jadi seperti itu. Bisa jadi suatu batuan itu bisa jadi memiliki porositas yang tinggi, namun porositas efektifnya itu rendah karena pori-pori tersebut itu tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Ini saya contohkan langsung saja dengan penjelasan yang ada di layar. Yaitu batuan shale ataupun juga biasanya itu di batuan lempung itu memiliki kecenderungan nilai porositas yang sebenarnya cukup tinggi. Namun karena ukuran butir dari shale dan juga clay itu sangat kecil sehingga pori-pori yang dibuat itu
ukurannya sangat kecil, atau kalau misalkan tidak salah, ini yang saya pernah tahu, kalau misalkan nanti saya salah mohon izin dikoreksi, yaitu micro clay porosity. Itu ada karena ukurannya yang sangat kecil, dia itu tidak terkoneksi antara satu dengan yang lain. Ya memang dia memiliki porositas total yang cukup besar nilainya, namun porositas efektifnya itu rendah karena tidak terkoneksi itu tadi. Bisa dilihat ya di sini bahwa di kolom PHIT ini porositasnya itu hampir merata untuk semua lapisan, itu berada di hampir mendekati skala 0,5. Namun untuk porositas efektifnya itu yang beragam untuk setiap lapisan. Di sini pada zona 1 itu dapat dilihat bahwa untuk porositas efektifnya itu cenderung rendah, yaitu di sini kalau misalnya kita klik itu, mohon maaf, ini sebenarnya bisa diklik untuk mengetahui berapa. Oke, sebenarnya terdapat kesalahan ya, tapi nah di sini pokoknya trennya itu rendah untuk porositas efektifnya. Jadi semakin jauh shading warna biru ini dari garis yang di sebelah kiri, itu menandakan bahwa porositas efektifnya itu semakin kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini dapat dilihat bahwa pada zona 2 itu porositas efektifnya itu mendekati porositas total. Hal ini dapat diinterpretasikan atau diartikan bahwa batuan tersebut itu memiliki porositas total yang besar dan juga porositas efektif yang bagus juga, karena hampir semua porinya itu terkoneksi. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di zona 3 dia mengalami penurunan, ya porositas ini sebenarnya itu bersesuaian dengan V-shale ataupun juga jenis batuannya teman-teman. Ketika dia banyak mengandung mineral shale ataupun clay, dia kecenderungannya akan porositas efektifnya itu rendah. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa di zona 4 itu cukup bagus, bahwa zona porositas efektifnya itu hampir berhimpitan dengan grafik porositas total. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa trennya itu hampir mendekati, di sini juga, di sini makin ke bawah juga hampir sama, sampai di sini mengalami penurunan di batas antara zona 4 dan juga zona 5. Nah, di sini zona 5 juga cukup bagus. Dia memiliki porositas efektif yang tinggi, mendekati porositas total. Hampir sekitar, ini kalau misalkan 0,35 sampai 0,3. Kemudian di sini mengalami penurunan ya karena di sini terdapat kandungan shale yang tinggi, makanya di sini rendah untuk porositas efektif. Jadi seperti itu teman-teman untuk makna dari log porositas. Kemudian saya lanjutkan terakhir ke SW. Nah, SW sendiri itu saturation water atau saturasi air, yaitu menunjukkan kandungan air yang ada di dalam batuan. Jadi memang idealnya batuan itu, ini ideal ya teman-teman. Idealnya itu memang batuan itu memiliki kandungan fluida yang satu jenis, tapi di alam, karena di alam pastinya tidak mungkin hal tersebut itu terjadi. Biasanya dalam suatu batuan itu memiliki satu hingga lebih jenis batuan. Mohon maaf, jenis fluida maksud saya. Bisa jadi dia terkandung uap dan juga air, kemudian air dengan hidrokarbon dan seperti itu. Nah, air ini bisa menunjukkan apa? Kalau dari yang sumber yang saya baca, sama dari penelitinya Indrawan, bahwa ketika SW itu berada di bawah 0,75, itu menandakan bahwa zona tersebut itu memiliki potensi hidrokarbon karena saturasi airnya kan rendah. Nah, fluida yang ada di dalam batuan itu didominasi oleh minyak ataupun fluida hidrokarbon lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti langsung saja fokus saya ke zona 2. Zona 2 di sini kan SW atau saturation water-nya itu cukup rendah. Kemudian di zona 4 juga sama, trennya itu rendah, dan juga di zona 5 itu di sini cukup rendah. Namun di sini ada kenaikan. Nah, di sini teman-teman yang mungkin akan saya jelaskan, di sini mengalami kenaikan karena apa? Dapat dilihat pada karakteristik LLDC tadi.
LLDC tadi itu kan ketika dia GRC-nya rendah dan juga LLDC rendah, itu menunjukkan di situ ada kandungan air. Nah, di sini bersesuaian bahwa nilai ketika di kedalaman sekitar 670 mengalami peningkatan saturasi air. Di sini dapat diindikasikan bahwa mengandung air yang cukup banyak daripada zona-zona ataupun kedalaman tertentu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Lanjut ke korelasi antara data core dengan data WELOC. Nah, di sini mulai dari CPOR dulu atau core porosity, hubungannya dengan porositas total. Nah, ini dapat dilihat bahwa bersesuaian untuk trennya sendiri dari data ini. Dapat dilihat bahwa di sini hampir mendekati, kemudian di sini itu hampir berimpitan, yaitu antara zona 4 ini cukup banyak ya data core-nya ini dapat dilihat, dan ini bersesuaian dengan hasil pengolahan yang kita lakukan. Seperti itu, di sini juga di zona 5 ada 1 mendekati porositas total. Kemudian untuk VCL atau volume clay itu kita korelasikan dengan V-shale. Di sini untuk zona 2 terdapat 1 ini agak jauh, kemudian di zona 3 bersesuaian, kemudian di zona 4 ini ada cukup rendah dan juga sesuai dengan trennya di zona 4. Kemudian zona 5 terdapat peningkatan di sini dan juga di ini terakhir kedalaman 670. Ini dia hampir bersesuaian. Nah, saya jelaskan. Memang pada umumnya itu data core itu tidak selalu sama persis dengan hasilnya itu dengan hasil pengolahan data WELOC. Karena memang core sendiri itu kan merupakan sampel ya, sampel yang diambil melalui lubang bor. Dan juga dalam perjalanannya menuju laboratorium itu pasti sudah mengalami efek dari kondisi luar lapangan. Sehingga itu ibaratnya itu tidak benar-benar meskipun masih bisa menunjukkan kondisi di dalam ataupun di bawah permukaan atau di dalam sumur, tapi memang kadang core itu tidak benar-benar merepresentasikan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari yang saya tahu. Kalau misalkan memang nanti dari penjelasan saya terdapat kesalahan, mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan tidak benar-benar sama, apa yang diamati yaitu trennya. Jadi tren dari data core itu apakah bersesuaian dengan hasil pengolahan data well. Jadi seperti itu teman-teman, kayak polanya ataupun trennya itu yang dijadikan pembanding atau korelasi gitu dengan data core. Jadi seperti itu dapat dilihat kalau misalkan secara tren di sini cukup besar, berarti ini bersesuaian. Kemudian di sini hampir sama, hampir berimpitan juga. Kemudian kalau di sini, makanya saya tadi kan bilang di sini memang cukup jauh karena memang data core sendiri itu tidak selalu bersesuaian dengan hasil pengolahan. Tetapi di sini itu bisa diinterpretasikan atau diindikasikan bahwa mungkin terdapat kesalahan dalam pengolahan data WELOC-nya. Jadi seperti itu. Selain digunakan sebagai pembanding, data core itu juga bisa digunakan untuk melakukan validasi terhadap hasil pengolahan kita. Kira-kira apakah memang ini sudah benar hasil pengolahan kita ataupun memang karena ini karena cukup jauh, mungkin di sini hasil pengolahan kita itu tadi sebelumnya terdapat kesalahan. Nah, jadi seperti itu fungsinya data core di sini itu sebagai korelasi, kemudian diamati trennya juga, dan juga yang terakhir validasi terhadap data WELOC. Oke, mungkin untuk korelasi penjelasannya sampai situ. Kemudian yang terakhir itu PNet ataupun juga di sini disebutnya summarize atau cut off. Nah, sebenarnya ini itu log ini itu untuk membantu kita dalam menentukan kira-kira pada kedalaman berapa saja yang itu memiliki potensi hidrokarbon yang sesuai dengan batas-batas yang kita tentukan. Pada video kemarin itu kan kita menentukan untuk batas V-shale-nya sendiri itu kan dari 0 sampai 0,5. Kemudian
porositasnya itu dari 0,1 sampai 0,5 dan juga saturasi airnya itu dari 0 hingga 0,75. Nah, dengan batas-batas tersebut, aplikasi ini akan memproses bahwa pada zona-zona berapa sajakah yang sekiranya itu masuk dalam batas-batas yang kita tentukan. Jadi seperti itu teman-teman. Interpretasi dari ResNet ataupun PayNet ini. Jadi dapat dilihat bahwa kalau dia memenuhi keduanya berarti dia itu berpotensi. Seperti itu. Ini dapat dilihat bahwa hampir di sepanjang zona 4 itu dia berpotensi. Ya, kemudian pada zona 5 juga seperti itu. Namun di sini sebenarnya batas-batas yang kita tentukan pada summer ice itu sangat kondisional dan bergantung pada kira-kira kondisi dari well. Jadi kemarin itu saya memberikan batas tersebut itu sebenarnya tidak saklek ataupun tidak benar-benar pasti. Teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kondisi kondisi well-nya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kira-kira itu batas yang sekiranya kita itu tidak terlalu optimis terhadap hasil pengolahan, tetapi juga tidak terlalu pesimis. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalkan dapat disimpulkan dari interpretasi kuantitatif dan juga kualitatif, di sini ada beberapa zona yang memiliki potensi hidrokarbon. Yang pertama yaitu di zona 2, kemudian zona 4, didukung dengan ini, data-data dari core, dan juga zona 5. Di beberapa bagian juga terdapat data core yang menjadi validasi. Jadi seperti itu teman-teman. Hasil pengolahannya itu bisa ini hasil berupa ini. Dan juga kemarin saya tunjukkan juga report yang berasal dari Summarize itu, bentar. Mohon maaf, saya sepertinya lupa menyimpannya di mana. Yaitu berbentuk seperti kolom, kira-kira zona berapa itu memiliki parameter berapa, parameter porositas, fisil, dan juga saturasi air berapa, dan itu dikategorikan sebagai berpotensi. Sederhananya seperti itu. Jadi mungkin untuk video tutorial ataupun cara interpretasi cukup sekian hingga ini. Dari saya, apabila terdapat banyak sekali salah kata ataupun penjelasan yang sekiranya itu masih butuh dikoreksi, saya dengan senang hati untuk dikoreksi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena di sini saya posisinya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.